Selamat datang kembali di channel saya, Planemic Growth, sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi seri-seri berita, namanya Better, alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top dunia yang terjadi di pekan terakhir bulan Oktober 2022. Berita pertama adalah berita tentang pasukan elit Amerika Serikat yang siap perang melawan Rusia di Ukraina. Teman-teman, Divisi Lintas Udara 101 Angkatan Darat yang merupakan pasukan elit Amerika Serikat siap memasuki Ukraina jika perang Rusia-Ukraina meningkat atau serangan terhadap negara anggota NATO. Hal ini dilansir dari laporan CBS News yang mengutip staf komando divisi tersebut. Menurut CBS News, para komandan mengatakan berulang kali bahwa mereka selalu siap untuk bertempur malam ini. Mereka berada di sana untuk mempertahankan wilayah NATO. Jika pertempuran meningkat atau ada serangan terhadap NATO, pasukan itu sepenuhnya siap menyeberangi perbatasan ke Ukraina. Berita kedua adalah berita tentang protes di Iran yang terus berlanjut. Teman-teman, protes atas aturan ketat cara berpakaian perempuan masih terus berkecamuk di Iran. Pada demo Jumat 21 Oktober 2022, para demonstran menyerang bank. Seorang ulama senior menyerukan tindakan keras terhadap demonstran di seluruh negeri. Republik Islam telah dicengkram oleh demonstrasi selama 5 minggu setelah kasus kematian Mahsa Amini yang berusia 22 tahun bulan lalu. Iran menyalahkan preman yang terkait dengan musuh asing atas kerusuhan tersebut. Pada Rabu, sebuah kantor berita Iran mengatakan pasukan keamanan telah menangkap 14 orang asing termasuk warga negara Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis karena keterlibatan mereka dalam protes. Berita ketiga adalah berita tentang gempuran Rusia ke fasilitas listrik yang terus meningkat. Teman-teman, fasilitas dan infrastruktur energi di berbagai kawasan Ukraina dilaporkan digempur belasan peluru kendali Rusia pada Sabtu waktu setempat. Akibatnya berbagai daerah menjadi gelap karena listrik padam. Sejak 10 Oktober, Rusia melancarkan serangan pada infrastruktur listrik Ukraina. Rangkaian serangan tersebut mengenai sedikitnya setengah dari pembangkit listrik termal, serta hingga 40% keseluruhan sistem. Kendati demikian, otoritas pendudukan Rusia di kota Kherson, Ukraina Selatan, telah meminta para warga sipil segera meninggalkan daerah itu dengan alasan kondisi militer sedang tegang. Berita keempat adalah berita tentang Menteri Luar Negeri Amerika. Teman-teman, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Iran mungkin mengirim lebih banyak pesawat nyawak atau drone untuk membantu pasukan Rusia yang kekurangan peralatan menyerang sasaran di Ukraina. Antony berbicara sehari setelah Gedung Putih menuduh Iran mengirim pelatih dan teknisi ke Crimea untuk membantu memberi saran dan mendukung serangan Rusia terhadap sasaran di Ukraina. Senin lalu, 2 pejabat senior dan 2 diplomat Iran mengatakan kepada Reuters bahwa negaranya berjanji memberi Rusia rudal permukaan ke permukaan selain lebih banyak drone. Langkah tersebut menyulut kemarahan Amerika dan kekuatan Barat lainnya. Kendati demikian, diplomat Iran menolak pernyataan pejabat Barat
bahwa transfer semacam itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2015. Berita terakhir adalah berita tentang Xi Jinping yang amankan periode ketiga masa jabatan. Teman-teman, Presiden Rusia Vladimir Putin mengucapkan selamat kepada Presiden China Xi Jinping pada Minggu 23 Oktober 2022 karena mengamankan masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya di China setelah era Mao Zedong. Seperti dilansir Reuters, Putin berharap untuk lebih mengembangkan kemitraan komprehensif antara kedua negara. Moskow semakin melihat Beijing sebagai mitra geopolitik dan ekonomi utama dalam menghadapi sanksi dan isolasi Barat, dan Putin telah berusaha untuk membina hubungan pribadi yang hangat dengan Xi Jinping. Putin mengatakan dia yakin bahwa penunjukan kembali Xi Jinping akan memperkuat posisi China di era internasional dan membantu negara itu mewujudkan rencana investasi serta pengembangan domestik Kremlin yang besar. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top dunia di edisi Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya. Sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat beli buku atau ingin belajar menjadi seorang penulis buku, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @dona_marianda. Jangan lupa follow akun saya juga di Tip Tip TV. Sampai jumpa lagi.